Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Tiar dengan NIM 2312101050 dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik yang terhormat dosen pengampu pengembangan kurikulum yaitu Dr. Helna Nelis MPD. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Disehatkan jasmani dan rohaninya. Amin. Dilancarkan urusannya dan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja izinkan saya untuk mempresentasikan ya dengan judul implementasi kurikulum. Yang pertama, pengertian implementasi kurikulum secara umum, yaitu implementasi kurikulum adalah proses penerapan rencana kurikulum dalam kegiatan pendidikan nyata di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Proses ini melibatkan berbagai elemen seperti guru, siswa, metode pembelajaran, sarana dan prasarana, serta evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan yang telah dirancang dapat tercapai. Yang kedua, saya menjelaskan pengertian implementasi kurikulum menurut para ahli. Yang pertama itu ada Bapak Nana Sujana. Di tahun 2005 beliau berkata, implementasi kurikulum adalah suatu proses menerjemahkan kurikulum tertulis ke dalam bentuk praktik pembelajaran di kelas yang melibatkan guru, siswa, serta sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua itu Sukmadinata. Di tahun 2006 beliau berkata, implementasi kurikulum merupakan tahap pelaksanaan kurikulum di sekolah di mana guru mengadaptasi dan menerapkan rencana pembelajaran agar dapat berjalan sesuai dengan kondisi nyata di dalam kelas. Dan yang ketiga itu ada Bapak Hasan. Di tahun 2010 beliau berkata, implementasi kurikulum merupakan kegiatan penerapan rencana pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata di kelas sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi siswa. Dan yang keempat ada Bapak Daryanto di tahun 2013. Implementasi kurikulum adalah proses mengaplikasikan. Dan yang keempat itu ada Bapak Daryanto di tahun 2013. Menurut beliau, implementasi kurikulum adalah proses mengaplikasikan kurikulum dalam dunia pendidikan secara nyata yang melibatkan guru sebagai pelaksana utama serta berbagai faktor pendukung seperti lingkungan belajar dan kebijakan pendidikan. Itu menurut secara umum dan secara ahli. Gitu dia. Dan implementasi kurikulum itu ada berbagai macam. Yang pertama ada implementasi kurikulum struktural, dan yang kedua implementasi kurikulum operasional, dan yang ketiga implementasi kurikulum material, dan yang keempat implementasi kurikulum kultural, dan yang kelima implementasi kurikulum eksperimental. Itulah macam-macam implementasi kurikulum. Ada 5. Yang pertama tentang implementasi kurikulum struktural. Pengertiannya implementasi kurikulum struktural yaitu implementasi yang dilakukan berdasarkan kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan. Ciri-cirinya terstruktur dan mengikuti regulasi nasional, kurang fleksibel dan harus ditetapkan secara seragam, menitik beratkan pada pemenuhan standar nasional pendidikan. Itu adalah ciri-cirinya. Dan contohnya itu yaitu kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Dan yang kedua yaitu implementasi kurikulum operasional, yang mana penerapan kurikulum yang menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik. Ciri-cirinya lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan karakteristik siswa. Dan yang kedua itu guru memiliki kebebasan dalam menentukan metode pembelajaran. Yang tiga, berorientasi pada kebutuhan dan potensi peserta didik. Contoh kurikulum
berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan lingkungan sekolah. Itu contohnya. Jadi kurikulum berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan lingkungan sekolah. Itu adalah contoh implementasi kurikulum operasional. Yang ketiga yaitu implementasi kurikulum material. Implementasi ini selalu berfokus pada isi dan materi yang diajarkan kepada peserta didik. Ciri-cirinya, yang pertama berpusat pada penguasaan materi pelajaran. Yang kedua ditetapkan berdasarkan standar akademik yang telah dirancang. Dan yang ketiga dapat berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Itu adalah ciri-cirinya. Contohnya kurikulum yang diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan sains. Nah, itu contohnya ya. Dan yang keempat ada implementasi kurikulum kultural. Yang mana implementasi kurikulum ini selalu mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal dan nasional dalam proses pembelajaran. Ciri-cirinya yaitu yang pertama mengintegrasikan aspek budaya ke dalam kurikulum. Yang kedua mengembangkan kesadaran sosial dan kebangsaan. Yang ketiga membantu pelestarian nilai dan tradisi lokal. Contohnya implementasi ini yaitu kurikulum muatan lokal seperti pelajaran bahasa daerah dan seni tradisional. Itu adalah contoh implementasi kurikulum kultural. Dan yang kelima yaitu implementasi kurikulum eksperimental. Yang mana implementasi ini yang bersifat uji coba untuk menilai efektivitas kurikulum sebelum diterapkan secara luas. Ciri-cirinya yaitu dilakukan dalam skala kecil sebelum diterapkan secara nasional. Yang kedua itu menggunakan pendekatan penelitian dan evaluasi. Dan yang ketiga bertujuan untuk menyempurnakan kurikulum sebelum implementasi penuh. Contohnya pilot project penerapan kurikulum merdeka sebelum diterapkan secara nasional. Itu adalah contoh implementasi kurikulum eksperimental. Tujuan dan manfaat implementasi kurikulum. Tujuan adanya implementasi kurikulum ini yang pertama memastikan bahwa kurikulum dapat berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua, menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Yang keempat, menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar pendidikan. Dan manfaatnya menyediakan pedoman bagi guru dalam proses pembelajaran. Manfaatnya yang pertama. Dan yang kedua meningkatkan efektivitas proses pendidikan di sekolah. Yang ketiga menjamin kesesuaian antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Keempat mendorong inovasi dan perbaikan dalam sistem pendidikan. Wow, sangat bermanfaat sekali ya adanya implementasi kurikulum ini. Peran dan fungsi implementasi kurikulum. Jadi implementasi kurikulum ini tidak hanya memiliki tujuan dan manfaat, tetapi memiliki peran dan fungsi juga. Adanya implementasi kurikulum ini yaitu memiliki peran sebagai panduan dalam penyelenggaraan pendidikan, mengoptimalkan proses pembelajaran agar berjalan sesuai tujuan, menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi. Fungsinya yaitu menyediakan kerangka kerja bagi guru dan tenaga pendidik,
memastikan bahwa standar pendidikan dapat tercapai, mendorong inovasi dalam metode pengajaran dan evaluasi. Tahapan implementasi kurikulum. Yang pertama itu harus ada persiapan. Yang keduanya itu setelah persiapan sudah pasti ada pelaksanaan. Dan yang ketiga setelah ada persiapan lalu dilaksanakan sudah pasti ada evaluasi. Yang pertama persiapan, yaitu persiapan penyusunan rencana pembelajaran yang pertama. Dan yang kedua yaitu persiapan pengadaan sumber daya seperti bahan ajar dan fasilitas pendidikan. Dan yang ketiga persiapan pelatihan bagi guru dan tenaga pendidikan. Nah, dan yang kedua ini yaitu pelaksanaan, yang mana ada dua gitu ya penjelasannya. Yang pertama, satu proses pembelajaran di kelas berdasarkan kurikulum yang telah dirancang ya. Itu caranya untuk pelaksanaan implementasi kurikulum tersebut. Yang kedua itu penerapan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga ada evaluasi. Nah, evaluasi ini sangat penting ya, untuk ketika kita sudah mempersiapkan, sudah dilaksanakan, pasti ada sebuah penilaian yang mana yang harus dievaluasikan. Yang pertama itu penilaian efektivitas kurikulum dalam meningkatkan hasil belajar siswa, itu wajib dievaluasi ya. Dan yang kedua itu identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi kurikulum, dan itu keduanya wajib untuk dievaluasi. Nah, sini ada implementasi kurikulum sebagai proses pengembangan kurikulum. Yang pertama itu ada kebutuhan ya, itu prosesnya. Yang kedua perencanaan, ketiga uji coba, yang keempat evaluasi, dan yang kelima implementasi. Yang pertama kebutuhan, yaitu yang mana mengidentifikasi kebutuhan pendidikan berdasarkan perkembangan zaman. Itu wajib ya, untuk mengidentifikasikan kebutuhan pendidikan berdasarkan perkembangan zaman ya. Itu wajib untuk mengembangkan kurikulum gitu ya, dalam proses pengembangan kurikulum. Yang kedua perencanaan, penyusunan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Nah, itu salah satu proses pengembangan kurikulum juga ya. Yang ketiga uji coba, yang mana uji coba ini yang dimaksud pelaksanaan kurikulum dalam skala terbatas untuk mengetahui efektivitasnya. Jadi hanya uji coba saja gitu ya, untuk melihat gitu ya pelaksanaannya kurikulum tersebut. Dan yang keempat evaluasi, penilaian terhadap hasil uji coba kurikulum. Evaluasi ini sangat penting ketiga ini nih ya. Yang pertama kebutuhan perencanaan, lalu uji coba. Nah, itu wajib dievaluasi. Sebab karena itu adalah salah satu poin penting untuk kita ambil gitu ya, untuk proses pengembangan kurikulum. Yang kelima implementasi, mana penjelasannya itu penerapan kurikulum secara luas setelah melalui tahapan evaluasi dan revisi. Nah, ini 5-5-nya gitu tuh ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah proses pengembangan kurikulum. Di sini ada faktor-faktor pengaruhi
Mohon maaf. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Yang pertama yaitu ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor internal ini yaitu kita melihat secara dalam, yang di dalam. Yang mana yang pertama itu kompetensi guru gitu tuh ya, harus memahami dan mampu menerapkan kurikulum dengan baik. Itu faktor pengaruhnya. Yang kedua itu ada kesiapan siswa. Siswa harus memiliki kesiapan belajar sesuai dengan kurikulum yang diterapkan. Maka dari itu adalah sebuah tugas untuk guru, untuk si siswa bisa memiliki kesiapan untuk belajar gitu ya. Yang ketiga itu ada sarana dan prasarana. Yang dimaksud sarana dan prasarana ini yaitu ketersediaan fasilitas pendidikan mempengaruhi efektivitas implementasi. Nah, itu sangat berpengaruh gitu tuh ya. Dan yang keempat, metode pengajaran. Pendekatan yang digunakan guru dalam mengajar harus sesuai dengan kurikulum. Nah, guru yang pertama tadi itu harus mampu menerapkan kurikulum dengan baik dan harus memahami, sangat memahami tentang kurikulum tersebut. Nah, di sini tuh kan ada metode pengajaran. Nanti guru harus mengajar anak-anak itu tuh sesuai dengan kurikulum. Nah, itu tugas guru juga. Dan yang kelima yaitu manajemen sekolah. Di mana manajemen sekolah ini tanda kutip gitu ya, kepemimpinan kepala sekolah dan kebijakan internal sangat menentukan implementasi kurikulum. Nah, kepala sekolah ini adalah yang paling bertanggung jawab dalam perihal implementasi kurikulum dalam manajemennya gitu ya untuk sekolah. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama ada kebijakan pemerintah yang mana dijelaskan yaitu regulasi pendidikan menentukan standar implementasi kurikulum. Itu adalah suatu kebijakan pemerintah ya. Yang kedua itu adalah dukungan orang tua dan masyarakat. Jelaskan di sini yaitu partisipasi aktif masyarakat dalam pendidikan mendukung keberhasilan kurikulum. Nah, itu adalah salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Ada kebijakan pemerintah itu untuk mendorong gitu tuh ya. Ada dukungan orang tua dan masyarakat. Dan yang ketiga itu ada perkembangan teknologi. Ini sangat penting sekali untuk mempengaruhi implementasi kurikulum di zaman era digitalitas ini, yaitu yang mana teknologi membantu dalam proses pembelajaran berbasis digital. Nah, dan yang keempat yaitu kondisi sosial dan ekonomi. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi akses siswa terhadap pendidikan berkualitas. Dan yang kelima yaitu ada tuntunan dunia kerja, di mana kurikulum harus relevan dengan kebutuhan dunia industri dan pekerjaan. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Kesimpulannya yaitu implementasi kurikulum adalah proses penting dalam sistem pendidikan yang mencakup berbagai aspek mulai dari persiapan hingga evaluasi. Berbagai faktor internal dan eksternal mempengaruhi keberhasilannya, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah, sekolah, guru, siswa, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Baik
Itu saja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.